Pernahkah kita bertanya, kenapa hidup tiba-tiba terasa berat, penuh ujian, musibah datang bertubi-tubi? Mungkin itu karena ada sesuatu yang kita lupakan, yaitu Tuhan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga Allah limpahkan rahmat, ampunan, dan keteguhan iman untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu pelajaran besar dalam hidup, bahwa musibah tidak pernah datang tanpa sebab. Kadang musibah adalah cara lembut Allah memanggil kita untuk kembali padanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidup ini tidak selamanya berjalan di jalan yang lurus, yang mulus. Kadang kita menemui tanjakan, kadang kita menemui lubang, kadang pula badai yang membuat kita tersungkur. Lalu kita bertanya, "Ya Allah, kenapa hidupku begini berat? Kenapa masalah datang bertubi-tubi?" Itu semua bukan karena Allah membenci kita, tapi karena kita yang terlebih dahulu melupakannya. Allah turunkan ujian agar kita kembali menengadah, memohon, menyebut namanya lagi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, "Dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum kamu, kemudian kami timpakan kepada mereka kesengsaraan dan kesusahan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati." Quran Surat Al-An'am ayat 42. Sebelum lanjut ke pembahasan, dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak konten yang bermanfaat. Caranya cukup subscribe, like, dan share video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saat hidup terasa nyaman, harta berlimpah, kesehatan terjaga, keluarga bahagia, tanpa sadar hati kita menjadi lengah. Sholat mulai ditunda-tunda, doa mulai dilupakan, Al-Quran mulai berdebu di rak. Hati yang dulunya bergantung kepada Allah, kini lebih bergantung pada kekuatan diri sendiri. Inilah titik awal bencana rohani, ketika manusia merasa aku bisa sendiri tanpa Allah, padahal Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas, karena dia merasa dirinya cukup. Quran Surat Al-Alaq ayat 6-7. Saat itulah Allah yang Maha Sayang menegur kita, bukan dengan kata-kata, tapi lewat musibah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, musibah yang datang bukan berarti Allah membenci kita. Sebaliknya, musibah datang itu tanda cintanya Allah kepada kita. Allah ingin kita bangun dari tidur panjang kelalaian. Bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya hampir jatuh ke jurang. Apakah seorang ibu akan diam? Tentu tidak. Seorang ibu akan berteriak, menarik paksa anak itu, bahkan jika perlu menyakitinya sedikit demi menyelamatkannya. Begitu juga Allah. Musibah yang kita rasakan mungkin menyakitkan, tapi di balik rasa sakit itu ada kasih sayang yang ingin menyelamatkan kita dari jurang kehancuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami tidak mengazab hingga kami mengutus seorang Rasul. Quran Surat Al-Isra ayat 15. Maksudnya apa? Bahwa sebelum Allah menurunkan azab atau hukuman, Dia selalu memberikan peringatan. Musibah terkadang adalah salah satu bentuk peringatan itu. Sahabat, bagaimana kita tahu bahwa musibah yang datang adalah teguran? Ada beberapa tanda yang bisa kita rasakan, di antaranya hati terasa kosong meski dunia di tangan, doa terasa berat, bibir keluh untuk mengadu kepada Allah, amalan terasa malas padahal dulu begitu semangat, dosa dianggap biasa, tidak lagi ada rasa bersalah.
Jika ini terjadi, maka musibah itu adalah alarm dari Allah. Kembalilah kepadaku sebelum terlambat. Alkisah, dahulu seorang pemuda hidup bergelimang kemewahan. Seorang pemuda tersebut suka berpesta, berfoya-foya, tidak mengenal sholat, tidak kenal Al-Quran. Sampai suatu hari, pemuda itu mengalami kecelakaan berat. Mobilnya ringsek, tubuhnya remuk, pemuda tersebut koma berhari-hari. Di titik itu, saat nyawa tergantung di ujung rambut, seorang pemuda tersebut mulai memanggil nama Allah. Dari bibirnya, pertama kali dalam bertahun-tahun terucap, "Ya Allah, tolong aku." Subhanallah, setelah sembuh, pemuda itu berubah total. Pemuda itu menjadi rajin ibadah, mendirikan masjid, bahkan membimbing banyak orang kembali ke jalan Allah. Musibahnya bukan menghancurkannya, musibah itu malah menjadi gerbang hidayah. Sahabat, kalau suatu hari nanti musibah mengetuk pintu hidupmu, jangan buru-buru berburuk sangka. Sebaiknya lakukan 5 hal ini. Pertama, introspeksi diri. Tanyakan pada hati, adakah aku melupakan Allah selama ini? Kedua, segera bertaubat. Allah tidak peduli seberapa besar dosamu, asal engkau mau kembali. Ketiga, perbaiki ibadah. Jadikan musibah sebagai batu loncatan untuk sholat lebih khusyuk, zikir lebih banyak, Quran lebih dekat. Keempat, sabar dan ridho. Yakinlah bahwa setiap tetes air mata yang jatuh akan diganti Allah dengan kebahagiaan yang lebih besar. Kemudian yang kelima, berdoa memohon kemudahan, karena hanya Allah lah yang memegang kunci segala jalan keluar. Sahabat beriman yang semoga dirahmati Allah, musibah memang berat, air mata mungkin mengalir, hati mungkin terasa sesak, tapi ketahuilah, di balik setiap musibah, Allah berbisik lembut, "Aku masih mencintaimu, maka kembalilah kepadaku." Jangan tunggu musibah lebih besar untuk kembali. Jangan tunggu kehilangan lebih dalam untuk sadar. Hari ini, detik ini, mari kita kembalikan hati kita sepenuhnya kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat kita, dan menjadikan setiap ujian sebagai jalan menuju surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kebaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada kesalahan dan kekurangan, itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.